warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang deh. Boleh diulang salamnya? Yang jawab salam, yang belum haji, yang belum umroh, berangkat haji, berangkat umroh, amin. Yang sudah haji, yang sudah umroh, berangkat lagi, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sangat. Yang jawab salam masuk surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih. Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang disayang Allah pasti bakal dikasih, betul. Artinya apa? Bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid, betul. Bukan hanya dengar pengajian tapi hadir di pengajian. Bukan hanya bulannya bulan puasa tapi puasa di bulan suci Ramadan, betul. Saya mau tanya, pilih ngaji apa diajiin? Salat apa disolatin? Doa apa didoain? Tahlilan apa ditahlilin? Baca Quran apa dibacain? Berangkat sendiri ke masjid apa dianterin? Gak mau dianterin? Mau sholat di depan imam atau di belakang imam? Di depan? Di belakang? Nah, mudah-mudahan kita adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantara kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Haji Munjirin SOS MSI, yakni Bapak Wali Kota Jakarta Selatan beserta Ibu. Juga ada di depan kita Bapak Asisten Kesra, Bapak Haji Tommy Budi Hartono, juga Bapak Kabakasi, Bapak Haji Hasbi Habib Asy'ari, juga Kabak Kasih Bapak Ustadz Haji Budi Sulistyo. Beliau ini fakultas dakwah, Bu. Jadi beliau ini ternyata seorang Ustadz, alhamdulillah. Juga yakni Ketua PKK Wilayah Wali Kota Jakarta Selatan,
dan seluruh yang hadir, Ibu Camat, Ibu Lurah, Ketua PKK, para Ibu Ustazah dan semua yang hadir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Ibu Camat, Ibu Haja Yanti beserta Bapak Camat Iwan sehingga saya bisa bersilaturahim di tempat ini. Mohon maaf saya berikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Dan saya ceramah gak lama-lama, ikan sepat, ikan rebus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Insya Allah 3 jam selesai. Sanggup? Ada sebuah tema yang tertulis di grup dan di undangan. Apa judulnya itu? Apa judulnya? Perlombaan yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Kenapa? Sejauh-jauhnya orang berlari, sejauh-jauh orang berjalan, ujung-ujungnya finishnya adalah kematian. Bapak wali kota mati, bapak asisten mati, bapak kabak mati, bapak kasih mati, ibu wali kota mati, ibu camat mati, ibu lurah mati, ibu mati, saya mati. Tapi yang namanya kematian itu urusan Allah, betul. Bisa saja ibu-ibu duluan, saya belakangan, ibu, atau sebaliknya saya belakangan, ibu yang duluan. Itulah yang namanya kematian. Nah, dari konteks ini saya mau tanya dulu nih. Banyak orang, artinya apa? Memikirkan bagaimana hidupnya enak, tapi sedikit orang yang mikirin matinya enak, betul? Jadi banyak orang yang mikirin matinya nggak enak, tapi banyak orang yang mikirin hidupnya enak. Nah, bagaimana orang yang mikirin hidupnya enak? Coba bayangin, pagi-pagi gelap-gelap sudah bangun, cari apa? Duit. Pagi-pagi gelap-gelap sebelum subuh, sesudah subuh bangun. Kemudian siang, sore, bahkan malam masih cari duit. Tapi sedikit orang yang mikirin matinya enak. Mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Alam kuburnya Allah jadikan nikmat kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, ia diringankan hisabnya oleh Allah, dan ketika itu dimasukkan ke surga, berjumpa dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, saya mau tanya nih, ngaji sampai bisa atau ngaji sampai mati? Bu, ngaji sampai bisa atau ngaji sampai mati? Bukan ngaji sampai bisa, tapi ngaji sampai mati, betul? Kenapa ada orang ngaji udah bisa berhenti, padahal ngaji itu sampai mati? Nah, dari konteks ini, bahwa perlombaan yang paling melelahkan adalah mengejar dunia,
karena ujung-ujungnya sejauh kita berjalan, sejauh kita berlari, ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, dari konteks ini, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang ayo ngaji sampai mati. Datang ke pengajian gak ada ruginya, betul? Hadir di pengajian tidak ada ruginya, betul? Ada makanan, tidak ada makanan, gak ada ruginya. Dapat berkat, gak ada berkat, gak ada ruginya. Kenapa? Manusia hidup di atas tanah, udah mati, nanti masuk ke dalam tanah, betul? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Jelas? Benar? Nah, oke. Dari sini artinya apa? Datang ke pengajian gak ada ruginya. Setiap manusia hidup di atas tanah, udah mati, nanti masuk ke dalam tanah. Ketika kita mati, berada di kuburan, nanti yang pertama kali akan datang setelah keluarga kita meninggalkan kita, yakni dua malaikat, namanya Munkar Nakir. Ketika malaikat Munkar datang ke kuburan kita saat itu, maka malaikat Munkar bertanya, "Marabbuka?" Seandainya ada orang ditanya, diam saja oleh malaikat. "Wa nabiyyuka?" Diam saja oleh malaikat. Kira-kira malaikat Munkar kesel tak? Kecewa tak? Nah, begitu pula manusia. Ada pacaman di depan kita, Ibu Lura diam aja. Ada ibu-ibu tetangganya lewat, diam aja. Nah, akhirnya apa? Malaikat Munkar tanya, ngomong sama malaikat Nakir, "Wahai malaikat Nakir, ada orang baru saja meninggal dunia. Saya tanya, diam aja nggak jawab-jawab? Dah gantian ente yang tanya." Malaikat Nakir tanya, "Marabbuka?" Diam aja. "Wa man nabiyuka?" Diam aja. Kesal nih malaikat Nakir, lapor sama Allah, "Ya Allah, ada apa?" Malaikat Munkar Nakir, "Ada orang baru saja meninggal dunia. Lalu saya tanya nggak jawab-jawab, diam aja." Akhirnya kata Allah, "Wahai malaikat Munkar Nakir, silakan kau cek, kau interogasi itu orang yang baru meninggal, siapa orangnya, waktu hidupnya bagaimana." Nah, ketika diinterogasi, ketemu KTP-nya warga Jakarta Selatan, salah satu jamaah Masjid Darul Jannah yang suka hadir pengajian rutin setiap bulannya di Masjid Wali Kota ini. Ternyata rajin ngaji, getol ngaji, selalu ngajinya datang awal, cuman ada cumannya. Ini orang rajin ngaji, getol ngaji, tapi gak paham-paham. Lapor sama Allah, "Ya Allah, ternyata salah satu jamaah Masjid Darul Jannah rajin ngaji, getol ngaji, cuma ada cumannya. Ini orang gak paham-paham." Apa kata Allah? "Wahai malaikat Munkar Nakir, orang yang seperti gak usah ditanya." Akhirnya apa? Masuk surga tanpa pertanyaanku. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita orang semua yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, sebelum yang kedua, kita baca salawat dulu ya. Mohon maaf suara saya masih parau ini. Yuk kita salawat dulu.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, ini yang pertama, bahwa datang ke pengajian, kumpul di pengajian tidak ada ruginya. Bisa nggak bisa, paham tidak paham, dapat berkat tidak dapat berkat, kita semua nanti insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dan ini yang pertama. Yang kedua, saat ini kita berada di rumah Allah, berada di Masjid Darul Jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali menghadap Allah, dan akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga, yakni diantaranya Masjidil Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid Darul Jannah nanti nyusul belakangan. Nah, ketika masjid di rumah kita, di kampung kita, di kantor wali kota Jakarta Selatan ini yang bernama Masjid Darul Jannah, ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti masjid akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan agar bareng-bareng masuk surga. Mau masuk surga? Mau bareng Masjid Darul Jannah? Nah, siapa golongan ketiga orang yang nanti bakal mendapatkan syafaat pertolongan Masjid Darul Jannah? Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Darul Jannah. Dia yang nyumbang semen, yang nyumbang pasir, yang nyumbang besi, yang ngasih duit 1 juta, 2 juta, bahkan berjuta-juta. Ini golongan pertama yang nanti mendapatkan syafaat Masjid Darul Jannah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, golongan yang kedua adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran Masjid Darul Jannah. Saya mau tanya, acara seperti ini perlu duit gak? Pengajian bulanan perlu duit gak? Pengajian mingguan perlu duit gak? Hari Jumat, khotib Jumat perlu duit gak? Idul Adha, Idul Fitri, hari-hari besar Islam, buka puasa bersama, nuzulul Quran, itu semua memerlukan dana, betul? Orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Darul Jannah, ini golongan yang kedua yang bakal mendapatkan syafaat bareng masuk juga Masjid Darul Jannah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, kemudian yang ketiga, golongan orang yang mendapatkan syafaat, yakni Masjid Darul Jannah nanti di surganya Allah pada hari kiamat, adalah orang yang memakmurkan kegiatan Masjid
Darul Jannah. Jadi yang ada ikut pengajian hari ini akan mendapatkan syafaat Masjid Darul Jannah. Amin. Orang yang suka sholat 5 waktu di Masjid Darul Jannah, orang yang i'tikaf, orang yang berzikir, orang yang ikut ta'lim di Masjid Darul Jannah, yang mengisi memakmurkan kegiatan di Masjid Darul Jannah, ini golongan yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan syafaat Masjid Darul Jannah. Mudah-mudahan ketiga golongan ini kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, saya mau tanya dulu deh, semuanya punya HP? Semuanya punya HP? Saya tanya, jangan ada dusta di antara kita, setuju? Kalau baru bangun tidur, pertama kali yang dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau sakaratul maut, kalau sudah mati, pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter jawabannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah berapa yang saya sampaikan? 2. Oke, sekarang yang ketiga. Tingkat keimanan orang, derajat iman seseorang terbagi 3. Nah, kira-kira kita yang mana nih? Yang pertama, iman yang lemah. Iman yang apa, Bu? Iman yang kurang, iman yang lemah. Saya tanya, zuhur jam berapa sekarang? Jam 12 kurang 20 menit. Kalau ada orang sholat zuhur jam 1:30 baru sholat zuhur, jam 2:30 baru sholat zuhur, itu namanya iman yang lemah, iman yang kurang. Ini golongan yang pertama. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Golongan yang kedua, iman yang sedang, iman yang biasa-biasa saja. Saya mau tanya dulu nih, ada Bapak kasih Pak Ustadz Budi Sulistyo, kalau ada pegawai di kantor wali kota Jakarta Selatan, maksudnya jam berapa, Pak? 7:30. Kalau ada pegawai staf datang sampai mulai kerja jam 7:30 di kantor wali kota Jakarta Selatan, ini artinya karyawan staf yang biasa-biasa saja. Kenapa? Memang waktu masuknya jam 7:30. Nah, artinya apa? Iman yang biasa-biasa saja. Azan zuhur jam 12 kurang 20 menit, maka dia bergegas melaksanakan sholat zuhur. Subuh jam 4 lewat 5 menit, lalu dia melaksanakan sholat subuh. Maghrib jam 6, dia bergegas melaksanakan sholat maghrib. Asar jam 3 lewat 5 menit, dia melaksanakan sholat asar. Ini artinya apa? Iman yang biasa-biasa saja. Paham, Bu? Nah, sementara iman yang ketiga, iman yang apa? Iman yang kuat, iman yang hebat. Artinya apa? Dia bukan nungguin sholat maghrib, tapi sholat maghrib dia tungguin. Dia bukan sholat subuh, bukan nungguin dia, tapi dia nungguin sholat subuh. Sholat isya bukan dia tungguin, tapi dia menungguin sholat isya. Artinya apa? Sebelum waktu sholat isya, sebelum waktu sholat maghrib, sebelum masuk sholat subuh, dia bergegas
melaksanakan sholat sunnah. Betul? Dia membaca Al-Quran, dia berzikir. Ini artinya apa? Bukan sholat nungguin dia, tapi dia nunggu waktu sholat. Orang yang seperti ini jam 3:30 sudah bangun, dia melaksanakan sholat sunat tahajud, sholat taubat, dan sholat sunnah yang lain. Lalu dia membaca Al-Quran, dia berzikir. Ini orang yang imannya kuat. Mudah-mudahan dari 3 tingkatan iman ini, iman kita yang tadinya kurang menjadi iman yang biasa. Amin. Yang sudah meningkat imannya biasa menjadi iman yang kuat. Amin. Allahumma. Saya kasih tahu nih, Bu, kalau ngaji pusing sedikit berangkat. Ibu, kalau ngaji sepertinya kaki nih berat jalannya, udah berangkat aja. Insya Allah nanti di pengajian sakitnya sembuh. Amin. Nah, saya kasih tahu caranya nih ya. Jadi kalau lagi pusing sedikit, ada godaan, udah berangkat aja pengajian. Yuk caranya, yuk semua ikutin. Tarik nafasnya, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi, lepas. Kalau masih pusing juga, tarik tunai. Paham, Bu? Nah, udah 3 yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, ini masih terus. Nah, saya lanjutin. Nah, yang keempat, saya mau tanya dulu nih, ada perbandingan atau saya ingin menyampaikan. Kalau ada rumah tetangga sedang kebakaran, jaraknya cuma 2-3 meter dari rumah kita berada di ruang tamu, atau rumah kita sedang terbakar, dapurnya, anak kita sedang tertidur di kamar tidur. Kira-kira itu anak kita bangunin nggak? Betul. Kenapa? Api sedang membakar dapur rumah kita. Apinya semakin besar. Kalau kita tidak bangunin, maka anak kita nanti jadi terbakar. Betul. Seandainya susah dibangunin, kita siram nggak? Seandainya susah ditarik, kita tarik nggak? Betul. Ini artinya apa? Kalau ada orang tua, anaknya waktu sholat subuh, azan sudah berkumandang di rumah kita masing-masing di masjidnya, tahu-tahu anak kita masih tidur, anak kita belum bangun tidur. Seandainya ada orang tua yang tidak membangunkan anaknya, berarti orang tuanya mengikhlaskan anaknya dibakar api. Paham, Bu? Jelas? Ayo pilih mana, ke surga dipaksa atau ke neraka tapi ikhlas? Lebih baik ke surga dipaksa daripada ke neraka tapi ikhlas. Sepanas-panasnya api dunia, warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Dalam surat Al-Hajj ayat 147 dijelaskan, 1 hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. 1 kali orang tidak sholat sama dengan 1 hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau ada orang sholat zuhurnya out, asarnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, 5 kali dia tidak
hari di neraka sebanding 5.000 tahun di dunia. Nah, perlu kita ketahui, nanti di neraka Allah kasih yang namanya makanan gratis oleh Allah. Apa itu? Buah zakum, yakni lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka ususnya, perutnya akan hancur. Nanti di neraka Allah kasih minuman namanya hamim, air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka ususnya akan terputus. Karena itu jangan sampai anak kita ada yang tidak mengerjakan sholat. Miftahul jannah as-sholat, kunci surga adalah sholat. Saya mau tanya nih, ibu kemari ada yang bawa mobil betul? Atau kita semuanya punya motor? Ketika motor itu kita bawa untuk jalan-jalan, untuk belanja dan sebagainya, ketika itu kunci motornya hilang, maka motor itu tidak bisa kita hidupkan, betul? Atau kita saat ini bawa kunci pintu rumah, ketika kita pulang kuncinya tertinggal di Masjid Darul Jannah, maka ketika kita pulang kita tidak bisa membuka pintu rumah kita masing-masing. Miftahul jannah as-sholat, kuncinya surga adalah sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah berapa semua yang saya sampaikan? Satu apa? Tentang mengaji sampai mati. Yang kedua, supirnya Pak Ustadz bukan? Di bawah supirnya. Yang kedua, mobil warna putih. Mobil warna putih. Yang kedua, Ini asistennya. yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, Bisa dipanggil ngambil parcel. nah, sholat. Ini gara-gara kerudungan jadi lupa. Lagi itu ya, lagi live. Iya, sebentar ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, keripik kalau pergi ngaji, cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Ya, cium tangan suami belum? Sama ustazah cium tangan betul. Sama ibu wali kota cium tangan betul. Sama ibu asisten wali kota cium tangan betul. Dengan ibu camat, ibu lurah, dengan kita semua, yuk kita cium tangan, saling salam-salaman betul. Tapi jangan lupa cium tangan sama suami. Kenapa? Kalau ada anak, dia cium nih tangan orang tuanya bagian yang depan ini. Artinya apa? Ini anak minta ridho orang tua. Kemudian dia cium balik lagi yang putihnya ini. Maka artinya apa? Orang tua juga minta ridho anak. Artinya apa? Saling maaf memaafkan. Jelas? Begitu pula seorang istri, dia berangkat ke Masjid Darul Jannah di Masjid Wali Kota Jakarta Selatan ini. Kalau dia cium pundaknya ini, artinya apa? Istri minta ridho suami. Ketika dicium lagi telapak tangannya, ini artinya apa? Suami minta ridho istri. Artinya dalam konteks saling maaf memaafkan. Nanti pulang selesai dari Masjid Darul Jannah ini, maka cium tangan suami. Ciumnya tangannya bola balik, kata suami, tumben ibu. Ya, bersyukur nih hari ini kita berada di rumah Allah, alhamdulillah. Kenapa? Satu langkah menuju Masjid Darul Jannah, maka dosa-dosa kita berguguran. Amin. Satu langkah kita menuju Masjid Darul Jannah, maka diangkat derajat kita oleh Allah. Amin.
satu langkah derajat kita menuju rumah Allah ini, maka bernilai menjadi sedekah. Nah karena itu saya titip sebelum satu hal terakhir saya sampaikan, kalau kita baca sholawat bukan cuma di masjid, betul? Kalau kita sedang berzikir kalimat La ilaha illallah bukan cuma lagi di pengajian. Kalau kita membaca Al-Quran bukan hanya kita ketika kita berada di rumah, tapi sedang naik kendaraan, di mobil, di motor. Jangan lupa kita membaca sholawat. Jangan lupa kita membaca kalimat zikir La ilaha illallah. Jangan lupa kita membaca Al-Quran minimal surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Ketika kita membaca salawat, ketika kita berzikir La ilaha illallah, ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf Al-Quran adalah doa, setiap huruf Al-Quran adalah mukjizat. Setiap Al-Quran adalah pertolongan dari Allah, adalah hidayah, adalah kemudahan. Kalimat zikir La ilaha illallah, kalimat salawat yang kita baca itu semua merontokkan dosa-dosa. Salawat zikir yang kita baca itu, maka doa-doa kita, hajat-hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Dengan salawat zikir yang kita baca, maka kita memohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Alam kubur kita jadi nikmat kubur. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, diringankan hisab kita dan dimasukkan ke dalam surga bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan penutup yang terakhir, karena suara saya masih parau, saya mau tanya dulu penutupnya. Sifat-sifat setan dalam diri kita banyak tak? Kita semua punya gak sifat sombong? Punya gak sifat ria? Punya gak sifat sum'ah? Punya gak sifat ujub? Betul? Kita punya sikap sombong, kita punya sifat ria, kita punya sifat ujub, kita punya sifat sum'ah dan lain-lain sebagainya. Nah, sifat setan-setan ini gak bisa kita hilangkan, namun harus kita kendalikan. Nah, kenapa sifat setan ini tidak bisa dihilangkan? Nah, sejarahnya begini. Dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa pernah tinggal di mana? Di surga. Perangkap jebakan iblis, Allah bilang sama Nabi Adam dan Ibu Hawa, silakan nikmati yang namanya surga, tapi jangan makan yang namanya buah khuldi. Jebakan iblis, perangkap iblis, tipu daya iblis. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah khuldi. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari surga. Beberapa ribu tahun kemudian, Nabi Adam dan Ibu Hawa kumpul kembali. Kemudian iblis datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya iblis. Bapak Adam sedang keluar. Lalu tanya Ibu Hawa, ada apa iblis? Wahai Ibu Hawa, saya punya anak namanya Khannas. Lalu saya mau titip Khannas kepada Ibu Hawa. Tanpa basa-basi, tanpa berkomentar, ini Ibu Hawa mau dititipkan anaknya Khannas. Bapak Adam pulang, tanya kepada Ibu Hawa, wahai istriku, ini siapa? Ini Khannas. Wahai Nabi Adam, Khannas siapa? Anak iblis. Mendengar ini, Bapak Adam marah, Nabi Adam murka. Nah, jangan heran tuh kalau ada setelah matang dimakan habis oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa.
Bapak Adam pergi, iblis datang tanya sama ibu Hawa, wahai Hawa, mana anak saya Khannas? Wahai iblis, anakmu telah dibunuh Adam, lalu dimasak, kemudian matang, setelah itu dimakan habis. Oleh siapa? Oleh Nabi Adam dan oleh saya. Iblis gak marah, iblis malah tepuk tangan kegirangan. Apa kata iblis? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kini dalam setiap dada manusia ada yang namanya Khannas. Siapa Khannas? Setan keraguan yang selalu berbisik-bisik dalam setiap dada manusia. Paham Bu? Jelas. Makanya kalau lagi sholat kunci, ingat jemuran, ingat pekerjaan, ingat baru baca Fatihah, lupa sama Al-Fatihah. Tadi baru ruku, lupa dengan ruku. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ayo tingkatkan iman dan takwa kita. Amin. Satu, hadir ke pengaji. Yang dua, amalkan ilmu yang sudah didapatkan di pengajian. Yang ketiga, bergaul, berada dengan orang yang baik di tempat yang baik. Yang keempat, berdoa dan minta didoakan oleh orang lain. Insya Allah. Ke warung beli ketan ku dapat dimakan teman. Hari ini kita datang ke pengajian bukan sekedar pengajian, tapi untuk tingkatkan iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.